Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Gina Sari, NIM 21053070. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kartu piutang, yaitu pada mata pelajaran akuntansi dan keuangan kelas 11 SMK. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui metode PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat menganalisis kartu piutang dan juga peserta didik dapat melakukan pencatatan pada kartu piutang. Nah, jadi tahukah kamu apa piutang? Piutang adalah klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada dasarnya, piutang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Piutang dagang, 2. Piutang non-dagang, dan yang ketiga, piutang wesel. Yang pertama, piutang dagang. Nah, jadi piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, tagihan ini tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal, melainkan karena unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan di mana dalam penjualannya telah ditetapkan syarat penjualan, misalnya 2/10 N/30. Selanjutnya ada piutang non-dagang. Nah, jadi piutang non-dagang ini terdiri atas macam-macam tagihan di mana tidak termasuk dalam piutang dagang dan juga tidak termasuk pada piutang wesel. Nah, contoh dari piutang non-dagang ini misalnya ada piutang kepada karyawan perusahaan, kepada direksi perusahaan, dan juga piutang kepada cabang-cabang perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada piutang wesel. Pada piutang wesel ini memerlukan perjanjian tertulis oleh debitur kepada kreditur. Sedangkan tadi pada piutang dagang kita hanya memerlukan unsur kepercayaan. Nah, jadi piutang wesel ini memerlukan perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat janji pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, pada umumnya piutang wesel ini berjangka waktu lebih dari 60 hari. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur pencatatan piutang. Nah, jadi dalam pencatatan piutang diperlukan beberapa perlengkapan untuk pengelolaan kartu piutangnya. Antara lain, yang pertama ada kartu piutang. Nah, kartu piutang sendiri adalah catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Ini merupakan contoh kartu piutang. Nah, pada contoh kartu piutang ini terdapat beberapa judul. Ada nomor rekening, ada nama atau biasa yang disebut dengan tokonya, ada alamat dari toko, ada lembar K, ada syarat penjualan, dan ada batas kredit. Kemudian ada tabel. Tabel ini terdiri atas tanggal berapa transaksi tersebut terjadi, dan kemudian ada keterangan nama dari toko yang melakukan transaksi, kemudian ada pol, dan kemudian ada mutasi. Mutasi ini terdiri atas debit dan kredit, dan yang terakhir ada saldo. Saldo ini terdiri atas debit dan kredit. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan kartu piutang, di samping tadi ada kartu piutang, diperlukan juga beberapa catatan akuntansi lain yang menyangkut tentang perubahan piutang. Nah, catatan akuntansi tersebut ada jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, jurnal umum, dan ada jurnal penerimaan kas.
Jadi, jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan secara kredit. Nah, sedangkan jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan. Selanjutnya ada jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapus. Sedangkan jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat pengurangan piutang ini karena adanya pelunasan piutang oleh pelanggan. Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dijelaskan tadi, maka data transaksi yang menyangkut perubahan piutang atau penambahan dan pengurangan piutang meliputi: A. Ada transaksi penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit ini ada dokumennya faktur penjualan. Nah, jadi mutasi piutangnya plus atau menambah. Yang B, ada transaksi retur penjualan. Dokumen dari transaksi retur penjualan ini ada memo kredit dan mutasi piutangnya minus atau mengurangi piutang. Yang C, ada transaksi penghapusan piutang. Dokumennya ada bukti memorial, mutasi piutangnya minus atau mengurangi. Dan yang terakhir ada transaksi penerimaan kas piutang. Nah, dokumen dari transaksi penerimaan kas piutang ini ada bukti kas masuk, mutasi piutangnya minus atau mengurangi piutang. Ini merupakan contoh soal pada PT KIA selama bulan Juli 2003, di mana pada tanggal 2 Juli menjual barang A kepada toko manis senilai 10 juta. Pada tanggal 5 Juli, penjualan kredit barang A kepada toko pemulung indah sebesar 3 juta. Pada tanggal 6 Juli, penjualan kredit dilakukan kepada toko Sinar Bahagia sebesar 4 juta. Kemudian tanggal 9 Juli, penerimaan kas pelunasan piutang toko pemulung indah sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 10 Juli, diterima pembayaran dari toko manis sebesar 5 juta. Tanggal 11 Juli, penerimaan kas pelunasan piutang toko Sinar Bahagia sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 15 Juli, diterima pembayaran kedua dari toko manis senilai 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli, penjualan kredit barang B kepada toko pemulung indah sebesar 5 juta. Tanggal 18 Juli, penjualan kredit barang B kepada toko Sinar Bahagia sebesar 7.500.000. Kemudian pada tanggal 10 Juli, retur penjualan barang B dari toko pemulung indah sebesar 100.000. Pada tanggal 21 Juli, diterima laporan dari toko manis bahwa telah terjadi kebakaran dan PT KIA memutuskan untuk menghapuskan piutang toko manis sebesar 3 juta. Kemudian tanggal 27 Juli, ada surat dari toko manis mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi dan memberi kabar akan melunasi sisa tagihannya dan direalisasikan pembayarannya pada tanggal 29 Juli. Dan terakhir tanggal 29 Juli, penerimaan kembali piutang yang telah dihapus sebesar 3 juta. Dari transaksi-transaksi di atas kemudian dikelompokkan menurut pelanggan, sehingga akan tampak pengelompokan sebagai berikut. Nah, ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli pada toko Sinar Bahagia. Di sini pada toko Sinar Bahagia terdapat 4 transaksi. Pertama, ada penjualan kredit barang A sebesar 4 juta, pelunasan piutang sebesar 2 juta,
penjualan kredit barang B sebesar 7.500.000 dan ada pelunasan piutang sebesar 9.500.000. Jadi, setelah transaksi dikelompokkan, selanjutnya data piutang tersebut dibukukan kepada masing-masing kartu piutang. Nah, jadi inilah bentuk dari kartu piutang dari toko Sinar Bahagia, di mana di sini terdapat 4 transaksi. Jadi beginilah teman-teman bentuk dari kartu piutang itu.